teman-teman pernah bertanya nggak? Bagaimana manusia memahami bahasa? Bagaimana bahasa diproduksi dalam otak? Dan mengapa kita bisa berbahasa sejak kecil? Nah, psikolinguistik akan menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Halo teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Yuk, mari kita belajar bersama. Nah, teman-teman, psikolinguistik adalah cabang ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran manusia menggunakan teori linguistik dan teori psikolog kognitif. Nah, ilmu psikolinguistik ini berfokus pada proses mental dalam pemerolehan, pemahaman, dan produksi bahasa, serta bagaimana otak manusia menguasai bahasa itu. Nah, ciri-ciri dalam psikolinguistik ini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat interdisipliner atau menggabungkan linguistik, psikologi, neuroscience, dan kognitif. Nah, ciri yang kedua yaitu berfokus pada proses mental. Nah, maksudnya di sini yaitu bukan hanya hasil bahasa, tapi bagaimana bahasa diproses di dalam otak manusia. Ciri yang ketiga yaitu memandang bahasa sebagai kemampuan kognitif manusia. Dan yang keempat yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dan eksperimen, misalnya tes reaksi, kesalahan berbahasa, atau studi otak. Teman-teman semua, tadi kita sudah belajar tentang psikolinguistik dan hakikat-hakikat dari psikolinguistik ini. Permasalahan psikolinguistik juga mencakup berbagai gangguan berbicara, yaitu gangguan tersebut antara lain cadel, yaitu ketidakmampuan melafalkan bunyi tertentu dengan tepat. Yang kedua, gagap, yang ditandai dengan ketidakteraturan, kelancaran berbicara, serta disartria, yaitu gangguan bicara akibat kelemahan otot-otot bicara yang biasanya berkaitan dengan gangguan saraf. Nah, ada pula afasia yang menjadi permasalahan dalam psikolinguistik, yaitu gangguan berbahasa yang terjadi akibat kerusakan otak, misalnya terkena stroke atau cedera kepala, yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara, memahami, membaca, dan menulis orang yang telah terkena afasia tersebut. Terdapat 3 aspek penting yang sangat mempengaruhi kemampuan berbahasa. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek biologis. Nah, aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memori, dan pemrosesan informasi. Yang kedua, aspek afektif. Nah, aspek afektif ini mencakup emosi, motivasi, rasa percaya diri, dan kecemasan saat kamu berbicara. Dan yang terakhir yaitu aspek biologis yang berhubungan dengan kondisi otak, sistem saraf, serta alat ucap manusia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan psikolinguistik yang terjadi di kalangan masyarakat atau yang telah terjadi di Kepulauan Nias. Salah satunya itu distratria. Nah, distratria ini merupakan salah satu permasalahan yang dikaji dalam kajian psikolinguistik, khususnya yang berkaitan dengan produksi bahasa atau hubungan antara bahasa dan otak. Nah, gangguan ini bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman bahasa, melainkan oleh gangguan pada sistem saraf yang mengatur otot-otot bicara. Teman-teman, distratria terjadi ketika otak tidak mampu mengirimkan sinyal secara optimal kepada otot-otot yang berperan dalam berbicara, seperti lidah, bibir, dan rahang, yang mengakibatkan ujaran menjadi tidak jelas, pelan, terputus-putus, bahkan terdengar kaku. Nah, kondisi ini sering dialami oleh penderita stroke, cedera otak, penyakit Parkinson, atau gangguan saraf lainnya, termasuk distratria. Dalam kajian psikolinguistik juga, distratria dipandang sebagai masalah pada tahap produksi bahasa. Secara mental, penderita sebenarnya mampu menyusun kata dan kalimat dengan benar. Mereka juga dapat memahami bahasa dengan baik. Namun, masalah muncul saat ide tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ujaran atau dalam bentuk berbahasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa tidak hanya bergantung pada pengetahuan bahasa, tetapi juga koordinasi antara proses mental dan sistem motorik. Ketika koordinasi antara proses mental dan motorik ini terganggu, pesan yang ingin disampaikan tidak dapat diekspresikan secara optimal. Nah, psikolinguistik berperan penting dalam memahami distratria karena membantu membedakan gangguan ini dengan gangguan-gangguan psikolinguistik lainnya. Nah, berikut salah satu contoh video anak yang mengalami distratria
di Kepulauan Nias. Berikut, mari kita saksikan. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oh, sehat? 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 Sehat, oke. Sehat, mantap. Jadi tetap semangat. Semangat, oke. Oke, hari ini saya sedang bersama Delistianti. Teman-teman boleh lihat bagaimana permasalahan psikolinguistik yang sedang terjadi. Dan inilah salah satu contoh nyata di kehidupan sehari-hari, khususnya yang berada di Desa Zamasi, Kota Gunung Sitoge. Oke. Pada video yang sedang kita lihat ini, tampak seorang anak yang sedang berusaha menyampaikan pikirannya melalui ujaran atau melalui kalimat. Nah, anak tersebut mengalami distratria, yaitu gangguan bicara yang berkaitan dengan kontrol otot-otot bicara, bukan gangguan kecerdasan dan pemahaman bahasa. Distratria termasuk permasalahan pada tahap produksi bahasa, yang artinya secara mental anak ini sebenarnya mengetahui apa yang ingin ia katakan. Ia mampu memahami bahasa, mengenali kata, dan membentuk makna di dalam pikirannya. Namun, ketika pikiran tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ujaran, maka terjadi hambatan-hambatan sehingga ujaran yang ingin disampaikan tidak dapat tersampaikan. Distratria terjadi ketika adanya gangguan pada sistem saraf yang mengatur gerakan lidah, bibir, rahang, dan pita suara. Akibatnya, suara yang dihasilkan menjadi kurang jelas, tempo bicara melambat, dan artikulasi terdengar kaku dan tidak terkoordinasi. Inilah yang menyebabkan pendengar perlu usaha lebih untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penderita distratria. Penting untuk dipahami bahwa kondisi distratria ini tidak mencerminkan kemampuan berpikir anak. Dalam banyak kasus, anak dengan distratria memiliki kemampuan kognitif dan bahasa yang sesuai dengan usianya. Hambatan yang hanya terjadi pada jalur antar otak dan organ bicara anak tersebut. Dari sudut pandang psikolinguistik sendiri, kasus ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya soal tata bahasa dan kosakata, tetapi juga melibatkan kerjasama kompleks antara proses mental dan sistem motorik. Nah, ketika salah satu komponen terganggu, proses komunikasi pun ikut terhambat. Psikolinguistik juga membantu membedakan distratria dengan gangguan bahasa lain seperti afasia. Pada distratria, anak tetap memahami instruksi dan makna kata, tetapi mengalami kesulitan dalam melafalkan ucapan. Oleh karena itu, penanganan yang sangat penting harus tepat dilakukan oleh pendengarnya. Melalui video ini, kita dapat memahami bahwa distratria adalah salah satu permasalahan psikolinguistik yang memperlihatkan betapa kompleksnya proses berbahasa manusia. Dengan pemahaman yang tepat, kita tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga tentang empati dan cara mendukung anak dalam berkomunikasi. Iya kan aja. Oke, nah, semoga melalui video ini kamu semakin banyak tahu tentang psikolinguistik ini, di mana bahasa berkaitan dengan proses mental. Dadah, have a nice day. Oke, dadah, kita dadah dulu, Di. Dadah. Oke, terima kasih.